Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rahayu Purwasi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang tema job description pada kegiatan insidentil. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas ialah dengan memberikan kegiatan yang disukai pada anak tersebut. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis ialah dengan segera mendiamkannya, lalu setelahnya itu memberikan kegiatan apa yang anak senangi. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain ialah dengan segera mengalihkan perhatian anak tersebut dengan memberikan kegiatan yang anak senangi atau yang anak sukai. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun ialah dengan segera memberikan kegiatan yang anak sukai. Pertanyaan berikutnya, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu yaitu dengan melakukan evaluasi sesuai dengan levelnya dan membuat laporan tentang masalah yang timbul pada proses belajar. Lalu pertanyaan berikutnya, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Di dalam tugas rutin pada motivator yang harus dilakukan setiap hari itu diantaranya motivator memastikan bahwa kelas dalam keadaan rapi dan bersih. Lalu motivator memastikan bahwa file kegiatan sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya, motivator memastikan bahwa sikap motivator selalu ceria dalam menghadapi murid. Selain itu, motivator tidak akan marah kepada murid dalam kondisi apapun. Selanjutnya, pastikan motivator tidak ada pikiran atau ucapan murid malas, bodoh, ataupun nakal. Selanjutnya, motivator memastikan bila murid tidak berminat melakukan kegiatan apapun, kesalahan bukanlah pada murid. Jadi itulah beberapa tugas rutin yang dilakukan motivator setiap harinya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak ialah dengan melakukan pendekatan diri kepada anak tersebut, dengan melakukan dialog kepada anak tersebut. Kita cari tahu apa yang disukai oleh anak tersebut. Nah, dengan kita berdialog, kita bisa mengetahui karakter pada anak-anak tersebut. Jika anaknya pendiam, maka kita bisa mencari tahu dari orang tuanya. Kita bisa menanyakan apa yang disukai oleh anak atau apa yang tidak disukai oleh anak. Lalu kita bisa menanyakan karakter pada anak tersebut oleh orang tuanya. Pertanyaan berikutnya, amati dan pelajari anak murid Bimba A.I.U.E.O. Duafa yang telah diobservasi. Kemudian jelaskan nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing anak. Jadi, dalam murid Bimba A.I.U.E.O. Duafa yang telah saya observasi terdapat 3 murid. Di antaranya itu ada kakak Nindi Mareta, lalu yang kedua ada Naila Syifa, lalu yang ketiga ada Muhammad Janu. Untuk
Nindi Mareta berumur 7 tahun, lalu karakternya agak pemalu dan kesukaannya boneka. Selanjutnya ada Naila Shiva. Naila Shiva ini berumur 6,9 tahun. Karakternya itu ceria dan semangat, lalu kesukaannya juga sama seperti kakak Nindi, yaitu boneka. Lalu murid yang ketiga ada Muhammad Janu yang berumur 6 tahun. Kesukaannya robot, topeng karakter, dan ondel-ondel. Karakternya itu ceria, semangat, dan agak moody. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.